Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana caranya mengarsipkan menggunakan sistem abjad. Sebelum itu aku akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ferdiansyah, namun biasanya dipanggil dengan Ansa. Konten ini akan dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah persiapan, yang artinya adalah alat-alat dan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Yang kedua adalah penulisan, yaitu tentang bagaimana menulis di buku agenda. Yang ketiga adalah pengarsipan, yaitu memasukkan dokumen-dokumen yang sudah dicatat tadi, dimasukkan ke dalam map untuk ditata menggunakan sistem abjad. Dan metode yang keempat adalah kesimpulan, yaitu semua yang kita sudah bahas tadi, kita akan menyimpulkan agar mudah dimengerti. Kita langsung saja masuk ke tahap pertama, yaitu persiapan. Alat dan bahan yang dipakai adalah pensil atau pulpen, buku agenda, buku indeks arsip, black note, dan yang terakhir adalah map arsip. Pertama-tama kita harus menyiapkan surat masuknya. Di sini kita sebagai program studi manajemen perkantoran. Kita mendapatkan surat dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, dan seterusnya. Lalu di sini kita harus menyiapkan buku agenda surat masuk dengan format seperti yang sudah tertera di sini. Untuk lebih jelasnya saya akan mengirimkan link di deskripsi. Lalu kita harus menyiapkan pensil dan penghapus. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama-tama kita harus mengambil surat yang paling awal terdahulu. Maksudnya yang paling awal adalah yang paling pertama kita terima. Di sini yang saya punya adalah tahun 2017, tanggal 26 Agustus. Seperti yang bisa kita lihat. 29 Agustus 2017. Ini adalah surat yang saya punya yang paling awal. Oke. Seperti yang kita tahu, di situ tadi bertuliskan tanggal 28 Agustus 2017. Di sini ada tulisan tanggal terima. Tanggal terima adalah tanggal kantor kita menerima surat masuk tersebut. Di sini kita umpamakan H+2 atau 2 hari setelah surat ini dibuat, yang berarti 30 Agustus. Saya tulis 30 Agustus 2017. Lalu kita masuk ke kolom berikutnya. Di sini ada tulisan tanggal surat. Tanggal surat ini adalah tanggal dari suratnya, yaitu 28 Agustus 2017. Jika memang sudah lupa, saya akan memberitahu lagi, ini 28 Agustus 2017. Ini ditulis ke tanggal surat 28 Agustus 2017. Kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu nomor surat. Nomor surat didapat dari nomor surat aslinya. Di sini ada bertuliskan 3741 UN40.A7-KP-2017. Itulah yang akan ditulis di nomor surat buku agenda. 3741 UN40.A7-KP dan 2017. Oke. Sekarang kita masuk ke pengirim. Pengirim adalah kop dari suratnya. Di sini bertuliskan Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Di dalam buku agenda yang pengirim, kita tulis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Baik, berikutnya kita masuk ke perihal. Perihal adalah hal tentang suratnya. Seperti contoh di sini ada tulisan hal.
yang berarti undangan, itulah yang dimasukkan ke dalam buku agenda. Kata-kata undangan. Perihal di sini kita tuliskan undangan. Sebenarnya di sini bisa lebih lengkap lagi, yaitu memberitahu tentang isi surat ini, rangkumannya. Jadi di sini kita baca sampai terakhir, lalu kita rangkum. Itu juga bisa. Tapi di sini saya menuliskan undangan saja dan itu tidak ada masalah. Kolom selanjutnya bertuliskan diteruskan kepada. Buku agenda kolom diteruskan kepada ini adalah yang terhormat di dalam suratnya. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen FPEB Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, diteruskan kepada kita tuliskan yang terhormat Bapak atau Ibu dosen FPEB Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kolom terakhir adalah kode arsip klasifikasi. Di video kali ini, saya membahas tentang sistem abjad, yang artinya mencari dari abjadnya atau huruf-hurufnya. Biasanya itu 2 huruf awalnya. Oke. Baik, yang berarti dipersiapkan adalah daftar indeks surat masuk. Di sini kita bisa melihat nama, indexing order, dan kode. Bagaimana cara mendapatkan ini? Mendapatkan ini kalian bisa menonton tentang daftar indeks arsip, cara membuat daftar indeks arsip di video YouTube itu sudah banyak. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Yang pertama di sini ada tulisan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Indexing ordernya Ekonomi dan Bisnis Pendidikan Fakultas. Kita langsung saja pergi ke nomor 8. Di sini nomor 8. Namanya adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Indexing ordernya Pendidikan Indonesia Universitas. Yang menjadi pembeda adalah kita perhatikan kata-kata universitas di sini. Ketika masuk ke indexing order, universitas menjadi di belakang. Itulah keunikan dari indexing order. Baik, untuk kodenya itu ada EK, PE, EK, BA, PE, EK. Saya akan menjelaskan ini apa ya. Pertama nomor 1, namanya adalah Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Indexing ordernya Ekonomi dan Bisnis Pendidikan Fakultas. Kodenya EK. EK diambil dari indexing order huruf pertamanya. Di sini ada tulisan EK. Di sini kodenya EK. Begitu juga nomor 2. Kodenya EK. Indexing ordernya huruf awalnya yang ada 2 ini. Kita langsung ke nomor 8 biar ada pembeda. Nomor 8 Universitas Pendidikan Indonesia. Indexing ordernya Pendidikan Indonesia Universitas. Untuk kode PE. Kita lihat PE di sini indexing ordernya Pendidikan, yang dimana 2 huruf awalnya adalah PE. Saya harap sudah paham ya. Lalu begitulah cara menulis kode arsip di buku agenda. Berhubung di sini pengirimnya adalah Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, maka kode arsipnya EK. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan mengerjakan nomor 2 juga dan nomor 3 biar lebih paham. Baik, untuk nomor 2 saya mempunyai surat dengan tanggal seperti ini.
tanggal 8 November 2019. Berhubung kita sudah mengetahuinya tadi, saya hanya meneruskan saja agar lebih jelas. Tanggal terima H+2 10 November 2019. Tanggal surat 8 November 2019. Nomor surat diambil dari nomor surat yang aslinya. Saya harap semuanya sudah paham ya tentang itu, karena sudah kita bahas sebelumnya. KM 2019. Untuk pengirim kita langsung saja melihat kop suratnya. Di sini bisa kelihatan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Saya harap sudah paham semua karena sudah dibahas barusan tadi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Perihal dilihat dari hal di suratnya. Di sini tulisannya pelaksanaan bimbingan akademik bagi mahasiswa baru. Lalu untuk diteruskan kepada, kita langsung melihat kepada yang terhormat di suratnya. DTH Ketua Program Studi di Lingkungan FPIP. Untuk kode arsipnya, kita harus mempunyai daftar indeks arsip. Di sini kita tulis kodenya EK. Kenapa EK? Karena pengirimnya adalah Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Saya harap sudah paham ya. Lalu saya menulis yang nomor 3 untuk pelengkap saja. Seperti inilah surat untuk di nomor 3-nya. Mungkin rada-rada buram ya. Oke. Karena ada ini. Ada apa namanya? Yang bisa terang-terang. Di sini tanggalnya 20 Januari tahun 2020. Untuk file-file tentang surat, tentang buku agenda, daftar indeks arsip akan saya simpan di deskripsi video. Tanggal terima H+2, selalu ingat. Langsung tulis saja H+2. Tadi itu adalah tanggal 20 Januari di suratnya, berarti 22 Januari. Tanggal suratnya 20 Januari tahun 2020. Nomor suratnya langsung kita catat aja. Catat RI _TU _2020. Pengirimnya ini dilihat dari kop suratnya. Di sini bertuliskan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk perihal kita tulis undangan. Selalu ingat perihal itu di hal, di kata-kata hal di suratnya. Diteruskan kepada ini adalah yang terhormat. Selalu ingat itu. Bapak atau ibu atau saudara. Untuk kode arsipnya ini sedikit berbeda dengan yang tadi, dikarenakan pengirimnya Universitas Pendidikan Indonesia,
Di daftar indeks arsipnya tulisan kodenya bukan EK melainkan PE. Kita melihatnya di nomor 8 dan 9. Kenapa ini nomornya ada 10? Karena surat masuk yang saya punya berjumlah 10. Di sini di nomor 8 ini ada tulisan Universitas Pendidikan Indonesia, indexing ordernya Pendidikan Indonesia Universitas dengan kode PE. Itulah yang akan ditulis di kode arsip PE. Di sini masih banyak sisanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi saya akan langsung melihatkannya ke file yang langsung jadi. Baik, sekarang kita akan mengerjakan yang surat keluarnya. Di sini bertulisan surat keluar, jika tadi adalah surat masuk. Untuk formatnya seperti yang bisa kita lihat ini, ada nomor, tanggal surat, nomor surat, dikirim kepada, perihal, hubungan dengan surat lain, dan kode arsip. Kita harus menyiapkan surat keluarnya. Di sini saya mempunyai 4. Dan kita harus menyiapkan indeks arsipnya. Di sini ada 4 juga, yang dimana kodenya semuanya EK. Untuk pengerjaannya sama aja seperti tadi, tapi ada sedikit perbedaan, hanya sedikit saja. Untuk nomor kita tulis 1, tanggal surat. Ingat yang nomor 1 adalah surat yang paling awal kita terima. Di sini ada surat bertanggal 25 Oktober 2020. Kita tulis saja 25 Februari. Oh ya, maksud saya 25 Februari ya. 25 Februari 2020. Nomor suratnya 0048. Nomor surat dicari di nomor suratnya. UN 40 A74 KM 2019. Dikirim kepada itu adalah yang terhormat. Ini yang terhormat. YTH Dekan FPEB UPI. Untuk perihal kita melihat di halnya. Di sini bertuliskan permohonan data akreditasi AKAS. Lalu hubungan dengan surat lain ini adalah, ini itu suratnya, hubungannya dengan surat sebelumnya apa. Jika misalkan tidak ada, tulis saja minus. Kode arsipnya kita akan melihat di indeks arsip. Di sini nomor 1 EK. Kita tulis saja EK. Kita akan menulis yang nomor 2, 3, 4. Atau mungkin kita menulis nomor 2 saja. Lalu untuk selanjutnya saya akan memberitahu file yang langsung jadinya, yang dimana itu ketikan ya, jadi tulisannya lebih jelas. Baik, di sini saya mempunyai surat tanggal 23 Maret 2021. Langsung kita tulis saja nomor 2, tanggal surat 23 Maret 2021. Nomor suratnya 0073 UN 40 F74 KM 2021. Dikirim kepada yang terhormat. Saya harap semuanya sudah bisa ya, karena ini itu hanya mengulangi yang dari surat masuk tadi. Bidang akademik FPEB UPI.
perihal itu melihat dari kata-kata halaman di surat. Di sini kan ada halaman tuh. Di situ bertuliskan permohonan pengunduran diri mahasiswa. Kita langsung tulis saja. Permohonan pengunduran diri mahasiswa. Hubungan dengan surat lain minus untuk kode arsipnya EK. Lalu untuk yang nomor 3 dan 4, saya akan mengirimkan filenya atau screenshotannya yang langsung jadi, yang dimana itu ketikan bukan tulisan pakai pensil. Baik, kita masuk ke tahap pengarsipan. Yang kita butuhkan adalah map seperti yang saya punya ini. Lalu guide. Di sini saya memakai kertas ya, kertas khusus buat map. Anda bisa pakai kertas buffalo, terus di sini dikasih block note. Oke, ini saya beritahu block note-nya itu seperti bagaimana. Di sini itu block note warna merah A sampai F. Block note yang biru atau yang sekunder itu B. Kenapa kok B? Karena memang ada kode yang BA. Lalu yang kuning atau tersier itu BA. Jadi ini itu kertasnya itu dibagi menjadi 3. Kertas primer, kertas sekunder, kertas tersier. Jadi jika misalkan ada kode tulisannya EK, berarti kode primernya itu adalah A sampai F atau A sampai K, seperti itu. Setelah itu kertas sekundernya tulis aja E, yang huruf depannya E gitu. Setelah itu untuk tersiernya langsung EK. Contohnya seperti ini. Saya sudah membuatnya. Di sini kan AF. Terus di sini E. Kelihatan nih E. Maaf, saya fokusin. Ini E dan yang di sini set EK. Oke, saya harap sudah paham ya. Karena sistem abjad itu nggak terlalu rumit juga sih sebenarnya. Oke. Kita mulai dari surat masuk. Jadi untuk mapnya itu beda-beda ya. Untuk surat masuk itu akan map surat masuk. Untuk surat keluar akan di map surat keluar. Saya akan memulai surat masuk terlebih dahulu karena itu memang yang paling banyak. Kita akan memasukkan surat yang paling awal terlebih dahulu. Baik, kita akan memasukkan suratnya ke dalam mapnya. Kita harus mengurutkan mapnya dari yang paling awal kita terima sampai ke yang paling baru kita terima. Yang paling awal kita terima adalah tanggal 28 Agustus tahun 2017. Yang paling terbaru kita terima adalah 23 September tahun 2021. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama 28 Agustus 2017 dengan kode arsip EK. Untuk mengetahui kode arsipnya kita harus mempunyai daftar indeks arsip seperti yang saya beritahu sebelumnya. EK berarti kita mencari primer yang E. Di sini A sampai F. A sampai F kan ada E tuh. Lalu untuk yang sekunder kita cari yang E. Di sini saya udah punya E yang warna biru ini. Jika sudah, masukkan ke EK. Ini masukkan ke belakangnya ya. Ini kan EK tuh. EK masukkan ke belakangnya map tersier. Setelah itu langsung saya cepatkan saja biar durasinya enak. Ini juga EK, masukkan ke EK. Ini PE, masukkan ke PE. Nah, untuk PE kita lihat di quote primernya.
Yang P mana? Oke, P itu ada di G sampai L ya. Ini G sampai L, terus yang sekundernya P, terus tersiernya PE. Kita masukkan di belakang tersier atau di belakang PE-nya. Seperti gitu saja. Setelah itu ini surat barunya juga PE. Oh ya, untuk memasukkannya ingat-ingat suratnya harus yang paling bawah itu adalah surat yang paling terakhir kita terima. Yang paling awal kita terima. Mohon maaf, untuk yang paling atas adalah yang paling akhir kita terima. Ini kita taruh atasnya ya. Terus yang tadi juga kita taruh atasnya. Jika memang ada dua misalkan gitu ya. Ini kan 2017 kan. Nah, 2017 itu taruh di paling belakang. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut. Ini EK. Jika sudah masuk ini EK juga kita masukkan ke sini. Ini BA, sertifikat BA. Nah, ini BA berbeda dari sebelumnya. Dari mana BA? Ini itu dari sini ya, seperti yang saya beritahu tadi. BA ini nomor 7 kan BA. Nah, karena sertifikat kita taruh kita cari dulu yang map primernya B. Ternyata ada A sampai F, terus B, terus tersiernya BA. Ingat terus belakangnya tersier. Lalu ini PE, kita cari PE. Ini saya cepatkan karena memang durasi ya, mohon maaf. Tetapi penjelasannya sudah lengkap kok. Tinggal diperhatikan saja yang awal-awal tadi. Ini itu PE juga. Setelah itu yang terakhir adalah surat yang paling awal kita terima. Di sini saya mempunyai tanggal 23 September tahun 2021. Di sini kodenya EK. Kita cari itu yang tersier EK, taruh ke belakangnya tersier. Sudah deh. Baik, untuk buku agendanya kita masukkan ke sini. Jadi yang paling atas adalah buku agenda. Setelah itu map-mapnya kita tutup. Inilah yang dinamakan surat masuk. Baik, sekarang kita akan memasukkan yang surat keluarnya. Di sini saya mempunyai 4 surat. Sekali lagi, yang paling belakang adalah surat yang pertama kali kita terima, dan yang paling atas adalah surat yang paling akhir kita terima. Kita harus mempunyai indeks arsipnya juga. Di sini ada EK semuanya. Langsung kita mulai saja, karena ini kodenya semuanya EK, jadi jauh lebih gampang. Kita cari aja yang A sampai F, lalu E sampai E. Nah, di sini ada E. Lalu untuk tersiernya yang EK. Di sini nanti kelihatan EK. Kita masukkan saja semuanya langsung. Jadi seperti ini. Yang paling atas sendiri adalah buku agendanya. Nah, kita taruh sini. Kita tutup. Inilah yang dimaksudkan surat keluar dari pengarsipannya. Saya harap sudah paham.
Baik, sekian dari videonya. Saya harap video tadi dapat dipahami dengan baik. Jika misalkan ada salah kata atau merasa videonya kurang lengkap, mohon maaf karena saya telah berusaha semaksimal mungkin. Saya menerima kritik dan saran dari Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.